Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Izan dari kelas Manajemen Proyek dengan stambuk 130 2021 0102 dan tugas UAS saya akan saya menjelaskan tentang knowledge area. Baik, akan saya lanjutkan. Dalam knowledge area terdapat 9 elemen. Yang pertama ada scope management, yang kedua time management, yang ketiga ada cost management, yang keempat ada human resource management, yang kelima ada risk management, yang keenam ada terdapat communication management, yang ketujuh ada quality management, yang kedelapan ada procurement management, dan yang terakhir ada integration management. Lanjut, di sini terdapat scope management atau manajemen ruang lingkup. Scope management mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan deliverable sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta mengendalikan aktivitas apa yang boleh dilakukan dan nggak boleh dilakukan dalam menyelesaikan suatu proyek. Proses pada ruang lingkup manajemen meliputi yang pertama ada plan scope management, yaitu bagaimana ruang lingkup proyek didefinisikan, divalidasi, dikontrol, serta bagaimana WBS didefinisikan. Dan yang kedua ada quality requirements. Pada tahap ini, persyaratan rinci dari produk atau jasa akhir dirakit dan diperinci. Yang ketiga ada define scope, yaitu membuat scope statement yang menjabarkan justifikasi proyek, penjelasan produk, deliverable, dan tujuan proyek yang meliputi spek biaya, mutu, dan jadwal sebagai acuan untuk membuat WBS. Selanjutnya terdapat create WBS. Menjabarkan scope statement menjadikan suatu susunan deliverable yang mudah dimanage serta dikelompokkan berdasarkan dari variable utama. Selanjutnya terdapat validate scope, yaitu mendapatkan persetujuan deliverable proyek secara formal. Dan yang terakhir ada scope control, yaitu mengontrol perubahan ruang lingkup proyek. Di sini terdapat proyek time management atau manajemen waktu proyek. Sebagian besar, perubahan proyek melibatkan perubahan jadwal dan disetujui oleh sponsor proyek. Selama perencanaan, manajer proyek harus membagi proyek menjadi tugas dan membuat jadwal dan anggaran untuk setiap tugas. Proses pada time management meliputi yang pertama plan schedule manajemen, rencana manajemen jadwal berisi informasi seperti bagaimana jadwal akan dibuat, siapa akan bertanggung jawab untuk itu. Selanjutnya ada define activities, yaitu mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas secara spesifik yang harus dilakukan oleh anggota tim proyek dan para stakeholder sehingga menghasilkan produk-produk proyek. Selanjutnya ada sequence activities, yaitu mengidentifikasikan dan mendokumentasikan hubungan antara aktivitas-aktivitas proyek. Di sini terdapat time management atau manajemen waktu proyek, juga selanjutnya terdapat estimate activity resource, proses untuk memperkirakan jenis dan jumlah bahan material, serta sumber daya manusia, perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan setiap aktivitas. Selanjutnya ada estimate activities duration, yaitu memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas individu atau tunggal. Dan selanjutnya terdapat develop schedule atau menganalisis rangkaian aktivitas, memperkirakan durasi aktivitas, kebutuhan sumber daya untuk membentuk jadwal proyek. Dan di sini juga terdapat control schedule, yaitu mengendalikan dan mengatur perubahan-perubahan pada jadwal proyek. Di sini terdapat poin cost management atau manajemen biaya proyek, adalah meliputi proyek proses membuat perencanaan, estimasi budget, dan mengontrol biaya agar biaya proyek tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Proses pada cost management meliputi yang pertama ada plan cost management, yaitu rencana manajemen biaya menetapkan hal-hal seperti metodologi di mana anggaran proyek akan ditetapkan, kriteria untuk perubahan, dan prosedur pengendalian. Selanjutnya ada estimate cost, yaitu membuat perkiraan biaya dengan mempertimbangkan sumber daya,
tenaga kerja, bahan, peralatan, dan setiap item biaya lainnya. Selanjutnya terdapat determine budget, yaitu anggaran tugas digulung menjadi keseluruhan anggaran proyek. Dan di sini juga terdapat control cost, yaitu mengontrol faktor-faktor penyebab varian biaya dan menjalankan prosedur kontrol perubahan. Di sini terdapat poin human resource management, yaitu bidang pengetahuan ini berkaitan dengan mendapatkan tim yang tepat, memastikan kepuasan SDM, dan melacak kinerja SDM. Proses pada human resource management meliputi yang pertama plan HR management, yaitu mengidentifikasi kualifikasi dan jumlah personil yang dibutuhkan serta mendokumentasikan peran dan tanggung jawab. Poin selanjutnya terdapat acquire project team atau menunjuk mendapatkan personil tim yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan proyek. Dan selanjutnya terdapat develop project team, membentuk proyek tim dengan meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim untuk meningkatkan kinerja proyek. Selanjutnya terdapat manage project team, yaitu mengelola proyek tim dengan mengkoordinir dan memonitor kinerja tim, memberikan umpan balik, dan membantu memecahkan masalah proyek. Di sini terdapat risk management atau manajemen risiko proyek, meliputi proses yang diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif risiko terhadap keberhasilan proyek. Proses pada manajemen risiko proyek meliputi yang pertama plan risk management, yang kedua menentukan metode pendekatan perencanaan dan pelaksanaan manajemen risiko yang akan ditetapkan. Yang ketiga ada identify risk. Yang keempat ada mengidentifikasi potensi risiko, membuat kategori risiko berdasarkan karakteristiknya serta mendokumentasikannya. Selanjutnya terdapat kualitatif risk analysis, dan selanjutnya memperkirakan dan menganalisis kemungkinan dan besarnya dampak yang akan ditimbulkan risiko. Dan di sini juga terdapat communication management atau manajemen komunikasi proyek, yang bertujuan agar komunikasi dan aliran informasi proyek berjalan efektif dan efisien. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan sering menjadi faktor kunci yang memungkinkan para pemangku kepentingan untuk merasa puas bahkan ketika perubahan yang tidak terduga terjadi. Proses pada manajemen komunikasi proyek meliputi yang pertama ada plan communication management, yaitu menentukan perencanaan komunikasi proyek yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan stakeholder seperti surat edaran investor, pembaruan kemajuan, dan perubahan proyek. Dan poin selanjutnya terdapat manage communication atau selama pelaksanaan proyek, rencana komunikasi dipraktekkan dan komunikasi dikelola secara aktif. Poin selanjutnya terdapat control communication, yaitu selama titik-titik status reguler, komunikasi proyek ditinjau dan direvisi dan revisi rencana komunikasi dimulai. Di sini ada quality management atau manajemen kualitas proyek adalah salah satu dari 3 kendala waktu, biaya, dan ruang lingkup. Dengan demikian, ketika Anda membutuhkan kualitas yang lebih baik, Anda perlu memasukkan lebih banyak waktu atau biaya. Proses pada quality management meliputi yang pertama ada plan quality management, yaitu menentukan standar mutu dan standar konfigurasi yang sesuai untuk proyek dan cara pemenuhannya. Poin selanjutnya yaitu perform quality assurance, yaitu melaksanakan aktivitas mutu untuk memastikan pelaksanaan proyek telah memenuhi standar proses yang ditetapkan. Poin ketiga terdapat kontrol quality, yaitu memonitor kesesuaian hasil proyek terhadap standar konfigurasi yang ditetapkan dan mengidentifikasi cara mengeliminasi penyebab kegagalan mutu. Dan di sini terdapat manajemen pengadaan proyek atau procurement management, yaitu meliputi proses yang diperlukan untuk memenuhi pengadaan ruang barang atau jasa yang disediakan oleh vendor atau kontraktor sesuai jadwal. Proses pada manajemen pengadaan meliputi yang pertama ada plan procurement management, yaitu rencana pengelolaan pengadaan mengidentifikasi kebutuhan pengadaan luar proyek dan parameter di mana kontraktor akan diperoleh.
Poin yang kedua ada konduk procurement kontraktor. Di pekerjaan, proses ini melibatkan pembuatan pernyataan kerja, kerangka acuan, permintaan proposal, dan semacamnya serta meminta tanggapan dan memilih vendor. Dan poin ketiga terdapat kontrol procurement, yaitu selama pelaksanaan proyek kontraktor harus dikelola dan dikontrak dan kontrak dimonitor untuk memberikan peringatan dini perubahan proyek. Poin selanjutnya terdapat close procurement. Selama pelaksanaan proyek, kontraktor harus dikelola dan kontrak dimonitor untuk memberikan peringatan dini perubahan proyek. Dan poin selanjutnya terdapat integration management atau manajemen integrasi proyek. Adalah area pengetahuan ini berisi tugas-tugas yang menyatukan keseluruhan proyek, meliputi proses dan aktivitas yang diperlukan untuk mengidentifikasikan dan mendefinisikan, mengombinasikan, menyatukan, dan mengordinasikan berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek. Proses pada manajemen integrasi proyek meliputi yang pertama ada develop project charter, membuat piagam proyek atau proyek definition. Poin kedua terdapat develop project management plan, yaitu membuat perencanaan proyek. Ini adalah dokumen panduan utama untuk manajer proyek dan hasil akhir dari fase perencanaan untuk memastikan hasil yang sukses untuk proyek. Poin selanjutnya terdapat direct and manage project work, yaitu mengarahkan dan mengelola pelaksanaan proyek. Selanjutnya ada poin monitor control project work, yaitu proses ini berisi pekerjaan yang diperlukan untuk memantau proyek, melakukan analisis nilai yang diterima dan laporan suatu proyek, dan mengidentifikasi potensi perubahan proyek. Poin selanjutnya terdapat perform integrated change control, yaitu mengintegrasikan pelaksanaan prosedur kontrol perubahan, apakah proyek membutuhkan formulir permintaan perubahan, persetujuan proyek, dan administrasi lainnya. Nah, di sini terdapat proyek time management, perancangan aplikasi PowerSource berbasis Android. Seperti yang Anda lihat di sini terdapat beberapa field pada tabel, yaitu ada tahap proyek, kegiatan, waktu yang diperlukan, tanggal mulai dan tanggal selesai. Dan tiap waktu yang dimulai dan tanggal selesai itu harus tepat, dikarenakan harus mengejar deadline. Terima kasih. Itulah tadi presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.